Halo semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Semoga malam ini semuanya pada kesehatan yang baik, kabar yang baik, semoga tidak ada kekurangan apapun. Kalau sakit, semoga tidak terlalu parah. Terima kasih sudah datang. Welcome to Composing Corner. Nama saya Dwi Budi Dharma, saya alumni LPDP, and I'm currently building Composing Corner as a pedagogical platform for learning and teaching writing. Jadi intinya sebuah wadah komunitas menulis ya, belajar menulis maupun mengajar menulis. Dan seperti teman-teman sudah lihat sebelumnya di event-event sebelumnya, ini semuanya fokus ke menulis. Kita udah pernah melakukan selenggarakan kegiatan sebelumnya kayak penulisan esai PDP, esai AS, dan esai ISMA dan lain sebagainya, informasi infografik di Instagram kita. Dan kesempatan kali ini kami Posting Corner fokus kepada writing workshop penulisan IELTS ya. Di IELTS itu ada dua tipe writing, yaitu task 1 sama task 2. Jadi selain ada listening, speaking, reading, ada juga writing. Dan kita fokuskan ke writing. Dan berbahagia sekali Kumas Corner bisa berkolaborasi dengan dua alumni LPDP ya. Alumni awardee maksudnya. Ya, awardee LPDP yang luar biasa dari Maluku Utara. Ya, kemarin itu Kak Umi untuk tas satu ya, yang akan nanti Agustus berangkat. Semoga lancar ke US. Dan sekarang tas duanya ada Kak Tika, awardee untuk tujuan Australia juga. Ya, jadi Kak Umi ke US, Kak Tika ke Aussie. Kayaknya ya. Nanti update-nya pastinya kita lihat saja kabar-kabar selanjutnya. Oke, ketika ini adalah salah satu dosen di Universitas Hairun juga, ya. Untuk informasi lebihnya mungkin bisa langsung eh, oleh Katika sebelum memulai sesinya bisa perkenalan diri. Oke, saya lempar langsung ke Katika deh. Silakan, the floor is yours. Iya, saya tangkap. Terima kasih Kak Dwi. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Sartika. Sayangnya nggak ada slide untuk perkenalan diri, jadi singkat aja. Kayak yang Kak Dwi bilang, alumni Australia Award Scholarship atau AS, intake-nya 2019, terus lulusnya 2020, jadi angkatan COVID, jadi nggak ada wisuda, sedih, tapi ya luar biasa pengalamannya meskipun nggak ada wisuda. Waktu itu S2-nya di University of Melbourne, jurusannya Applied Linguistics, terus ya lalu coba tes jadi dosen di Unhair, tepatnya di jurusan sastra Inggris.
Kemudian alhamdulillah lolos dan mulai bertugas sejak 2022. Sekarang lebih tepatnya tahun lalu coba daftar LPDP untuk program doktor di batch 2 tahun 2023 dan alhamdulillah lolos lagi. Jadi lagi persiapan mau mau cari supervisor. Persiapan mencari supervisor. Tujuan kampus dan negaranya masih lihat-lihat dulu. Oke, segitu aja. Dan alhamdulillah malam ini dipercayakan untuk ngasih materi tentang um, writing task tuh. Kebetulan masih lumayan anget di memori karena baru pulang PB, baru pulang pengayaan bahasa bulan bulan apa kemarin pulang Mei. Jadi ya semoga masih lumayan seger lah ya untuk bisa dibagikan di composing corner ini. Saya share Luar screen dulu. biasa. Luar biasa. Oke, semuanya bisa lihat slide saya. Ya, bisa. Oke, berhubung ini orang-orangnya kayak sibuk semua, jadi kita langsung mulai aja ke materi tentang IELTS Writing task 2. Kalau semalam Kak Umi udah ngasih materi tentang task 2, task 1, sekarang saya akan lanjutin eh, tentang task 2-nya. Jadi kayak yang Kak Dwi bilang, jadi IELTS itu ada 4 section, listening, reading, writing, speaking. Jadi ya writing ini yang dianggap salah satu yang cukup challenging juga. Jadi perlu banyak sekali latihan berkali-kali dan kalaupun teman-teman merasa kesulitan itu wajar karena kita aja yang udah mengajar bahasa Inggris pun kalau mau tes writing atau tes IELTS itu tetap harus latihan ulang gitu ya. Jadi karena memang dia spesifik gitu, apa yang mau dicari itu spesifik. Jadi kita langsung masuk aja ke materinya tentang IELTS Writing Task 2. Oke, overview dulu atau gambaran umum apa sih itu IELTS Writing? Apa yang mau kita bahas hari ini? Sorry, ini apa yang mau kita bahas malam ini? Nanti kita mulai dari perkenalan, kenalan dulu dengan IELTS Writing Task 2, terus kita lihat band descriptor atau kriteria penilaian, kemudian kita lihat tipe-tipe soal di Writing Task 2, terus lihat sedikit strategi-strategi dalam menulis writing task 2, dan kemudian kita akan lihat task 2 sampel atau contoh di writing task 2, contoh esai writing task 2. Nah, biasanya writing task 2 ini kita sebut dengan esai ya, atau ya esai writing lah kurang lebih, karena memang dia beda dengan task 1 yang udah ada pedomannya kayak udah ada data statistik, misalnya pie chart, line atau line graph gitu-gitu udah ada. Tapi kalau task 2 ini benar-benar dari nol ya. Kita cuma dikasih topik aja, terus kita diminta untuk menulis. Nah, kayak yang ini di sini udah bilang, this task comes second in IELTS writing section. However, it's totally up to you as astaga ini tes ya, test takers to decide which one you want to write first. Jadi kalian meskipun nanti pada saat tes itu memang soal yang muncul duluan adalah task 1, baru task 2, tapi boleh ditukar. Misalnya kan mau kerjain task 2 dulu, itu boleh. Yang penting waktunya cukup, karena kalau di total itu batas waktunya 60 menit ya untuk dua-duanya. Jadi 60 menit untuk task 1 maupun task 2 gitu. Jadi sebisa mungkin memanage waktu. Nah, ini sarannya adalah spend no more than 40 minutes on writing task 2. Jadi paling enggak jangan sampai lebih dari 40 menit. Jadi 40 menit itu udah paling batas maksimal lah. Meskipun kalian ngerasa seconfident apapun kalian dengan task 1, misalnya kalau kalian mau ngerjain task 2 dulu, sebaiknya jangan lebih dari 40 menit dalam mengerjakan task 2 gitu. Karena ya nanti karena setelah kita menulis juga kita masih butuh proofreading, masih dibaca lagi, kira-kira ada yang perlu apakah ada kesalahan pengetikan atau ada kesalahan grammar yang tidak disengaja, maka kita butuh waktu proofread juga. Makanya paling maksimal banget itu 40 menit di task 2. Kemudian menulis setidaknya 250 kata ya, sekurang-kurangnya itu 250 kata. Apakah boleh lebih? Boleh, lebih itu boleh aja, tapi hati-hati jangan sampai berlebih-lebihan karena
Yang dicari di tas 2 itu bukan hanya seberapa fluent atau seberapa lancar kita menulis, tapi yang dicari juga tuh concise-nya. Jadi harus padat gitu. Padat ini artinya dalam tulisan kita itu semua ide itu harus saling berhubungannya tuh jelas dan tidak ada ide yang diulang gitu. Jadi tidak ada mengulang ide dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Jadi kalimat berikutnya itu harus either dia menambah kalimat atau pernyataan sebelumnya atau dia melanjutkan kalimat sebelumnya. Jadi tidak perlu memparaphrase kalimat sendiri di dalam tas 2 gitu ya. Kemudian apa aja sih yang dinilai di dalam tas 2? Kayaknya ini sama dengan tas 1. Jadi totalnya sama 100 dan pembagiannya juga 25-25 di setiap kriteria. Yang pertama ada task response, kemudian ada coherence and cohesion, vocabulary, dan grammar. Tetap ya sama kayak tas 1. Oke, kita lihat satu-satu biar lebih jelas apa yang dilihat dari kita lihat dari 56 dulu, band 56. Nah, task response ini basically gimana kita menjawab prompt ya, atau soalnya. Gimana kita menjawab prompt atau soal dari tas 2 yang muncul gitu. Seberapa nyambung yang pertama, dan seberapa langsung kita menjawab gitu loh. Kayak sekali orang membaca paragraf kita tuh orang udah tahu apa jawaban kita terhadap prompt tersebut. Masalah masalah apakah nanti dia ada ide pendukung atau tidak, apakah grammarnya bagus atau tidak, apakah vocabulary-nya bagus atau tidak, itu di kriteria lain. Tapi yang paling utama adalah task response, artinya apakah kita menjawab soalnya atau enggak gitu. Karena kadang soal-soal tas 2 ini tuh sering menjebak gitu loh. Kadang kita pengen, misalnya kita baca topik dan pertanyaannya misalnya menanyakan tentang solusi gitu, tapi tapi karena kita nih terlalu semangat mau menulis, justru yang kita tulis itu bukan tentang solusi, tapi misalnya kita menulis penyebabnya, atau kita menulis masalah-masalah lain yang muncul setelah itu. Nah, itu kan bukan solusi. Jadi yang paling pertama kali kita perhatikan itu apakah esai kita ini menjawab pertanyaannya atau enggak gitu. Jadi nanti kita lihat apa aja sih pertanyaan yang biasa muncul dalam tas 2 atau yang kita kenal dengan question types-nya atau jenis-jenis question. Nah, itu adalah kriteria pertama dari writing tas 2. Dan menurut saya ini tuh penting banget karena task response ini kelihatan jelas dari introduction, dari paragraf pertama kita itu udah kelihatan apakah kita menjawab soal atau enggak gitu. Jadi nanti kita lihat kenapa ini bisa langsung kelihatan di paragraf introduction sebentar ketika kita bahas structure dari tas 2 essay. Tapi ya task response ini yang paling pertama dinilai karena dia bakal kelihatan banget dari awal orang baca esai kita, karena dia harusnya udah muncul dari introduction. Kemudian coherence dan cohesion. Coherence dan cohesion ini baru berkaitan dengan apakah kalimat-kalimat kita itu, ide-ide yang kita sampaikan itu berhubungan, dan apakah hubungannya itu bisa terlihat jelas di dalam teks kita. Jadi bisa aja itu tuh berhubungan, tapi karena kita tidak pakai cohesive devices nih yang disebut cohesive devices atau fitur-fitur bahasa ya, atau kata-kata penghubung yang menunjukkan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain maupun satu frase dengan frase lain yang membuat hubungan itu terlihat jelas. Jadi coherence dan cohesion ini menilai apakah flow dari teks kita itu nyambung dan kalau orang baca tuh makin jelas gitu. Jadi makin baca makin jelas, bukan makin baca makin bingung gitu ya. Jadi itu yang dilihat di coherence dan cohesion. Nah, termasuk di dalamnya udah mulai dilihat cohesive devices-nya, conjunction-nya, connectors-nya, itu dilihat di coherence dan cohesion. Kemudian lexical resource. Lexical resource ini basically vocabulary ya, atau kosakata. Jadi kalau band 6 itu generally adequate dan cukup lah, dia cukup untuk tugas ini. Tapi maknanya juga jelas, tapi mungkin masih ada kesalahan-kesalahan, misalnya di spelling atau bentuk katanya, atau mungkin dia tidak collocate, dia tidak berkolokasi gitu. Jadi kayak kata ini seharusnya nggak diikuti preposisi ini. Jadi kedengarannya tuh sebenarnya agak ganjil aja gitu dalam bahasa Inggris. Ini tuh nggak pernah ketemu dua kata ini. Tapi karena
kita mencoba menggunakan kata-kata yang advance gitu ya, kita coba gabung-gabungin kata-kata. Nah, tapi ternyata itu nggak collocate each other, mereka nggak nyambung gitu. Jadi jadinya itu yang bisa terjadi error gitu. Kemudian grammatical range dan accuracy lagi-lagi tetap yang dinilai akan ada grammar yang dinilai, ketepatan grammar. Semakin banyak kombinasi kalimat yang digunakan semakin baik. Jadi nggak semuanya simple sentence. Ada juga kompleks, ada juga compound, ada juga kompleks, compound kompleks gitu-gitu. Jadi itu juga berpengaruh. Dan kesalahan di grammar ini bukan hanya tentang tenses aja, bisa aja salah tanda baca itu juga dihitung sebagai kesalahan di grammar. Jadi hati-hati dalam penggunaan tanda baca, misalnya tanda koma atau tanda titik dua atau titik koma, itu ada aturan-aturannya, terutama kalau kita mau buat complex sentence gitu. Itu ada aturannya kapan kita harus pakai titik koma, kapan nggak perlu, dan sebagainya. Ini untuk yang band 789. Kita lihat band 7. Band 7 ini main parts of the prompt are appropriately addressed. Jadi bagian-bagian utama dari pertanyaannya itu terjawab. A clear and developed position is presented. Jadi posisi kita sebagai penulis itu jelas, apakah kita setuju atau enggak. Nah, ini nanti akan penting ketika kita ketemu dengan jenis-jenis esai yang meminta pandangan pribadi gitu. Itu harus jelas apa kita setuju atau enggak, apa kita menganggap keuntungannya lebih banyak atau kita menganggap kerugiannya lebih banyak, itu harus jelas di situ. Jadi sebenarnya ada yang bilang kalau nggak apa-apa kita berada di tengah, tapi kalau saya saranin langsung aja pilih mau setuju atau enggak gitu, karena kalau kita mau berada di tengah itu akan lebih berat karena kita harus menjelaskan dua argumen yang seimbang gitu loh. Jadi kalau kita langsung pilih satu aja itu lebih gampang karena kita lebih fokus mau mikirin sisi positif aja atau kita fokus mikirin sisi negatif aja gitu. Kemudian um, coherence and cohesion, information and ideas are logically organized. Jadi ya dia bisa diikutin, logis, masuk akal, ide-idenya dikembangkan dan tidak ada bolongan-bolongan tidak ada bolong-bolong informasi di situ, bahwa semuanya keisi gitu. Terus lexical resource. Nah, perbedaan di bagian lexical resource ini paling besar itu terlihat di keluasan lexical resource kita gitu. Jadi kayak apakah kata-kata yang kita pakai itu berulang ataukah kata-kata yang kita pakai itu masih tergolong non akademik. Misalnya kalau kita ambil IELTS yang jenis akademik ya, bukan yang general, maka lebih baik menggunakan kata-kata yang formal dan akademik. Terus kelihatan fleksibel gitu, kayak penggunaan kata-kata kita tuh nggak kaku, jadi kayak di mana aja ketika kita baca tuh lebih flow-nya lebih smooth aja gitu. Nah, itu perbedaan di lexical resource-nya antara satu band dengan band yang lain. Kemudian grammatical range dan accuracy sama, kayak menggunakan kapan kita mau pakai complex sentence, kapan kita mau pakai simple sentence, itu flexibly used gitu. Jadi nggak kelihatan kayak maksain mau pakai kompleks di sini, tapi ya memang ini tempatnya kita pakai kompleks. Kalau memang lebih efektif pakai simple, ya pakai simple aja gitu. Nah, in summary, tadi kan banyak banget ya band descriptors-nya. Kalau disingkat kurang lebih seperti ini. Task response itu responding to the instruction, ya, menjawab instruksi atau pertanyaan yang diberikan. Terus coherence and cohesion berarti hubungan antara ide dan juga kalimat. Lexical resource adalah keluasan, ya, keluasan dari penggunaan vocab, dan grammatical itu sentence structure dan meaningnya. Jadi apakah dia tepat atau enggak. Jadi ini yang perlu diingat ya, bahwa dalam task 2 ini nggak dinilai what is your argument gitu loh. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan argumen yang paling baik itu apa, atau yang paling terkini itu apa kira-kira yang datanya ada itu apa. Nggak perlu, kita nggak perlu data di task 2 ini betul-betul full essay berdasarkan pendapat. Jadi yang dinilai adalah gimana kita menyampaikan pendapat itu. Jadi jangan berlama-lama
memikirkan kira-kira apa ya keuntungannya, apa ya kerugiannya. Ide-ide yang sederhana aja tuh nggak apa-apa, yang penting bisa dikembangkan dengan baik dan kelihatan hubungannya jelas di dalam teks atau esai kita. Oke, kemudian, nah ini jenis-jenis esai atau question types-nya, jenis-jenis pertanyaannya. Kurang lebih ada 5 di mungkin kalau di sumber lain mungkin akan ada penamaan lain, tapi basically ini gitu ya, dalam task 2 itu ini yang akan ditanyakan. Ada yang pertama itu jenis esai advantage and disadvantage, jadi keuntungan dan kerugian, kemudian opinion yang meminta pendapat, solution, kemudian discussion, dan ada direct question. Kita lihat satu-satu. Nah, ini contoh soal untuk advantage dan disadvantage essay. Wait, okay. Advantage and disadvantage essay. Bisa ada 2 tipe ya. Ada yang pertama misalnya seperti ini. Some people think it is good for students to take a gap year before going to university. Jadi dikasih satu statement. Lalu pertanyaannya, what are the advantages and disadvantages of doing so? Nah, ini pertanyaan ini jelas bahwa dia menanyakan 2 sisi. Dia minta kita menyebutkan atau menjelaskan 2 sisi. Maka make sure to talk about both the advantage and disadvantage. Nah, ini kita bisa pakai our opinion atau kita bisa juga pakai general view. Kalau kita mau pakai opinion, berarti harus clear dari awal pakai I gitu. Misalnya in this essay, I will explain that misalnya universities mempunyai keuntungan apa dan disadvantage-nya punya keuntungan apa gitu. Tapi kalau kita mau bilang secara umum aja bahwa in general ini bisa menyebabkan ini, tapi di sisi lain ini juga bisa menyebabkan sekian. Itu nggak apa-apa karena ini pertanyaannya ini bukan termasuk meminta pendapat, dia cuma menanyakan advantages and disadvantages aja. Jadi terserah mau pakai pendapat sendiri atau mau in general juga nggak apa-apa. Dan yang penting make sure bahwa kita menyebutkan advantages dan disadvantages-nya lebih dari satu. Karena di soal ini dia sebutnya jamak ya, plural advantages, dan disadvantages-nya juga plural. Maka keuntungan yang harus kita sebutkan minimal 2, dan kerugian yang harus kita sebutkan juga minimal 2. Gitu. Jadi, ya ini untuk task response-nya. Jadi make sure bahwa kita menyebutkan secara plural di 2 sisi ini. Apakah kita boleh bikin satu lebih dari yang lain? Boleh-boleh aja, tapi saya sarankan sih jangan dihindari, karena lebih baik dihindari karena ini bukan outweighing question. Outweighing question tuh pertanyaan yang meminta kira-kira mana yang melebihi yang lainnya gitu. Nah, itu tuh ada di contoh berikutnya. Misalnya ini. Some people think the world will eventually have only one language. Do you think the advantages of having one global language outweigh the disadvantages? Nah, ini baru minta pendapat kita, kira-kira apakah kekurangan ini atau kelebihan ini melebihi kekurangannya atau sebaliknya. Nah, maka as a writer, we should choose which one we are more leaning into. Mana yang kita lebih berpihak gitu. Apa kita merasa satu lebih dari yang lain, apa kita merasa keuntungan lebih dari kerugian atau sebaliknya. Nah, ini baru boleh lebih. Dan again, karena ini dia mintanya plural, maka kita harus sebutkan minimal 2 masing-masing dan harus ada satu yang melebihi yang lain gitu. Jadi misalnya kalau menurut kita tuh advantages-nya melebihi disadvantages, maka kalau kita sebutin disadvantages-nya 2, kita harus sebutin advantages-nya 3 gitu. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa task response kita itu sesuai dan menjawab pertanyaan gitu. Kemudian ada discussion essay. Discussion essay ini present both sides fairly ya. Jadi secara imbang gitu karena dia mirip-mirip dengan yang advantage dan disadvantages, tapi kalau yang ini bunyi pertanyaannya tuh bukan advantages dan disadvantages, tapi nanti disajikan 2 pandangan orang gitu. 2 pandangan, terus menurut kita yang setuju dan yang tidak setuju ini apa aja dampaknya gitu. Misalnya, some people think there should be free healthcare for all people.
but others disagree. Discuss both sides. Nah, jadi kita membahas efeknya. Apakah kalau yang setuju ini efeknya apa kalau healthcare ini free for all people, dan yang disagree ini efeknya apa gitu. Nah, kalau ini berarti ya kurang lebih sama, tapi karena ini bunyi soalnya bukan advantages dan disadvantages, maka nanti kita kalau dalam menyusun teks kita jangan menyebutkan the advantages dan disadvantages, tapi lebih kepada misalnya good effects atau bad effects. Kemudian yang di bawah, some people think that urban spaces should be used for parks rather than for housing. Discuss both sides and give your opinion. Jadi kasih pendapat kita, kita diskusikan dua-duanya, baru kasih pendapat kita. Oke, next slide. Berikutnya adalah solution essay. Nah, ini ada dua macam. Ada yang pertama, dia minta kita menyebutkan sebab dan solusi. Yang satu lagi dia meminta efek dan solusi. Jadi kalau untuk solution essay ini sebenarnya lebih tepatnya disebut problem essay ya, problem essay, karena memang yang disajikan di prompt itu adalah problem. Jadi kita akan dikasih satu masalah, terus bisa aja dia meminta kita menyebutkan penyebab masalah ini apa dan kira-kira solusinya apa. Kemudian bisa juga dikasih masalah, terus kita diminta menjelaskan efek dari masalah ini apa dan solusinya apa, gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama ada contoh soalnya. Children in rural areas are being left behind in their academic development. Nah, ini masalahnya. Anak-anak di daerah rural lebih tertinggal dalam hal perkembangan akademiknya. Why is this the case? Kenapa masalahnya jadi seperti ini? What solutions can you suggest? Solusi apa yang solusi apa yang bisa ditawarkan? Now, pay attention bahwa di sini solutionnya ini jamak ya. Jadi lagi-lagi perhatikan bahwa kita butuh memberikan solusi yang lebih dari satu. Karena kita harus sesuai dengan prompt-nya. Kalau cuma solution garis miring atau solution dalam kurung ada S-nya, maka boleh aja cuma satu. Tapi kalau seperti ini, minimal dua yang kita kasih solusinya. Kemudian ya kita harus menghubungkan penyebab dan solusinya. Yang berikutnya misalnya soalnya berbunyi, more and more people are moving to cities to look for work. What problems does this cause? What are the possible solutions? Nah, jadi ini masalahnya lebih banyak orang pindah ke kota dibandingkan untuk mencari kerja. Kira-kira masalah apa yang bisa timbul? Jadi kita harus menjelaskan efek-efek dari ini dan what are the possible solutions? Apa solusi-solusi yang mungkin bisa kita ambil? Lagi-lagi di sini disebutnya problems lebih dari satu, maka efeknya harus kita sebutkan lebih dari satu dan solutionnya juga lebih dari satu. Apakah dia harus berimbang? Misalnya harusnya problemnya kalau dua, maka solution juga harus dua, nggak apa-apa. Kalau misalnya solutionnya lebih nggak apa-apa. Yang penting dia berkaitan dengan efek yang tadi kita sebutin. Oke, kemudian opinion essay. Nah, opinion essay ini menurut saya sih yang paling challenging ya, yang paling paling sulit lah. Karena kita harus menjelaskan opini kita, dan lagi-lagi kita harus membangun argumen yang mendukung opini atau pandangan kita tersebut. Nah, jadi kita harus choose side ya, pilih mana yang mau kita sisi mana yang mau kita dukung, apa kita agree atau disagree gitu ya. Make sure your opinion is clear throughout the essay. Kemudian express your opinion from the start of the essay, not the end. Jadi yang tadi saya bilang harusnya udah jelas dari introduction tuh udah harus kelihatan apakah kita setuju atau enggak. Don't choose to be stay in the middle or sitting on the fence. Jadi sebaiknya jangan
berada di tengah-tengah gitu, kayak sebenarnya saya setuju to some extent but also disagree to the other extent, tapi kayak itu sebenarnya boleh kalau kita udah jago banget misalnya membangun counter argumen lalu memberikan balasannya gitu, karena itu bisa membingungkan di dalam teks, nanti bisa mengganggu flow. Jadi kalau misalnya kita pilih satu aja, maka dari awal udah kita bangun argumen yang mendukung atau kita membangun argumen yang menolak gitu, dan itu lebih jelas dan flow-nya lebih gampang kita atur dibandingkan kita milih dua-duanya. Bunyi pertanyaannya bisa, to what extent do you agree, do you agree, do you agree or disagree, what is your opinion, gitu ya. Contoh soalnya misalnya, many manufactured food and drink products contain high levels of sugar, which causes many health problems. Sugary products should be made more expensive to encourage people to consume less sugar. Do you agree or disagree? Nah, biasanya ini yang opinion essay ini promnya panjang-panjang, artinya background, ini saya biasanya nyebutnya background ya. Pertanyaannya kan yang di bawah, ini tuh background. Nah, background yang nanti akan kita paraphrase di introduction kita, bagian background ini. Tuh. Makanya dia challenging dari bagian intronya aja udah challenging karena lebih banyak bagian yang harus kita paraphrase. Kemudian, ini kayaknya yang terakhir deh. Ya, direct question, ini contoh soal yang terakhir. Jadi langsung ada pertanyaan spesifik. Pertanyaannya bisa apa aja dan cukup random, tapi yang tips yang bisa dibagikan adalah pastikan answer the question or questions ya, pastikan kita menjawab pertanyaannya. Misalnya, pollution around the world is becoming a serious problem. Do you think this is a problem that should be solved internationally or on a local level? Nah, jadi ini pertanyaannya langsung ada di situ. Jadi direct question, langsung menanyakan apa pendapat kita. Kemudian bukan menanyakan apa kita setuju atau enggak gitu, langsung ditanya, do you think this is a problem that should be solved internationally or on a local level? Jadi pertanyaannya spesifik dalam konteks ini gitu. Kemudian more and more people are choosing to work from home. Is this a positive or negative development? Lalu some people spend a lot of money on weddings. Why do they do this? Do you think it is good? Jadi ini lebih ke kombinasi ya. Jadi why do they do this ini kan menanyakan cause ya, atau penyebab kenapa orang-orang melakukan ini. Baru dia nanya, do you think it is good to spend a lot of money on weddings? Terus yang ini adalah opinion. Jadi dia gabungin dua, satunya menanyakan cause, penyebab, yang satu lagi menanyakan pendapat kita. Gitu. Jadi direct question ini bisa juga kadang mereka sebutnya mix question gitu, karena memang bisa aja dia menggabungkan dua tipe esai di dalamnya. Oke. Nah, ini beberapa strategi, nggak beberapa sih, ada banyak, masih ada 3 slide untuk bagian ini. Jadi cukup banyak yang saya coba bagikan karena kita cuma satu pertemuan ini. Jadi saya coba tulis sebanyak mungkin dan sepadat mungkin. Oke, strategies in writing the task tool. Yang pertama itu time management ya. Nggak ada waktu, ini saya udah coba bagi-bagiin. Biasanya saya nulis begini. Tapi bisa dilihat dari 40 menit itu nggak ada waktu untuk panik ya. Jadi saya sarankan teman-teman jangan panik ketika lihat soal, tetap tenang, langsung mikir. Yang pertama adalah outlining. Jadi dari 40 menit itu setelah membaca soal tidak ada waktu untuk panik. Yes, jadi langsung mikir gimana nih saya mau tulis apa nih. Nah, di critical 5 minutes ini, 5 menit yang sangat kritis di awal ini sangat menentukan nasib teman-teman dalam menulis ke depan, karena kalian yang harus kalian lakukan dalam 5 menit awal ini adalah memahami soalnya, dia minta apa dari soal ini, dan yang kedua adalah kita harus outline. Kira-kira apa yang mau kita tulis gitu. Outline ini nggak perlu semua topik sentence-nya ditulis, tapi main idea aja gitu. Minimal kita udah tahu di body paragraf 1 mau tulis apa, body paragraf 2 mau tulis apa. Minimal itu di 5 menit awal tuh kita udah ada itu di dalam kepala. Atau ditulis di kertas juga boleh. Biasanya kalau IELTS yang di komputer pun itu dikasih kertas gitu buat kita bisa nyatet. Jadi bisa dilakukan di situ, Kak. Yang jelas jangan outline di kolom jawaban, karena ada beberapa kasus yang mereka lupa hapus outline di kolom jawaban dan itu kehitung sebagai bagian dari esai mereka. Jadi saya sarankan kalau teman-teman misalnya lebih terbiasa menulis dengan outline dulu, maka outline-nya dicatat di kertas, jangan ditulis di kolom jawaban di komputer ketika tes gitu. Karena siapa tahu kita lupa atau waktunya nggak cukup untuk balik lagi dan hapus, akhirnya malah tersubmit dengan outline-nya.
Kemudian biasanya 10 menit itu udah untuk intro dan conclusion. Bukan berarti intro dan conclusion itu ditulis di awal ya, cuma 10 menit untuk intro dan conclusion, artinya 5 menit intro, 5 menit conclusion. Jadi bukan bukan saya bilang 10 menit awal bikin intro conclusion, bodinya nanti 20 menit belakang, bukan, tapi ini dibagi. Jadi 5 minutes adalah intro, 5 minutes-nya conclusion. 20 menit writing nih, maksudnya writing body paragraph. Paragraf inti kita 2, saya sarankan sih 2 aja ya body paragraph, karena 2 body paragraph itu udah cukup untuk semua tipe esai menurut saya, udah cukup untuk semua tipe esai. Baru sisanya 5 menit untuk proofreading, baca lagi untuk menghindari kayak kurang huruf atau kurang koma atau kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita tahu tapi kita lalai aja gitu, makanya butuh banget proofreading. Kemudian strategi yang kedua adalah answer the question. Aduh, ini tuh penting banget, harus paham pertanyaannya dia minta apa, jangan sampai kita miss di situ karena misunderstand the question aja tuh bisa berpengaruh pada task response, cohesion and coherence gitu ya. Meskipun vocab kita bagus, grammar kita bagus, tapi kalau task response dan cohesion and coherence-nya nggak bagus, itu udah berpengaruh juga gitu. Jadi bisa aja 7 misalnya untuk vocab dan itu, tapi saya cuma 5 misalnya di yang 2 tadi, task response dan cohesion and coherence. Kemudian thesis statements. Thesis statements ini yang akan muncul di introduction kita. Thesis statement itu apa sih? Thesis statement itu adalah apa ya bahasa Indonesia? Itu tuh kayak statement kita apa yang mau kita tulis gitu. Jadi misalnya di esai ini saya akan setuju atau di esai ini saya akan menyebutkan 2 advantages dan 2 disadvantages. Atau di esai ini saya akan menyebutkan penyebabnya adalah ini dan solusi yang saya tawarkan adalah ini. Nah, itu adalah thesis statements. Nah, thesis statement ini penting karena itu memberikan gambaran jelas ke pembaca apa yang akan muncul nanti gitu. Dan itu yang menunjukkan apakah kita paham soalnya atau enggak gitu. Jadi ini yang harus diperjelas sejak awal. Nah, setelah thesis statement di introduction paragrafnya udah clear, baru kita masuk ke topic sentence dan supporting ideas di 2 body paragraph kita tadi. Jadi misalnya kita mau menyebutkan apa namanya penyebab dan solusi. Nah, misalnya kita punya 2 penyebab dan 2 solusi. 2 penyebab ini udah disebutkan duluan di thesis statement, disebutkan aja, dan 2 solusi ini juga udah disebutkan di thesis statement. Nanti dijelaskannya di body paragraph. Dia akan dijelaskan secara rinci itu di body paragraph. Jadi bisa aja di body paragraph 1 itu menjelaskan 2 penyebab, lalu di body paragraph 2 menjelaskan 2 solusi, atau misalnya kita mau penyebab solusi, itu juga boleh. Ada bisa pilih antara 2 cara itu, mau penyebab-penyebab solusi-solusi atau penyebab-solusi. Itu contoh aja kalau untuk tipe problem atau solution essay. Nah, itu harus jelas karena dari situ aja bisa berpengaruh pada nilai task response dan cohesion and coherence kita gitu. Jadi apakah topik sentence kita di tiap body paragraph itu sama dengan yang tadi kita sebutkan di thesis statement atau enggak gitu. Sederhananya tuh kayak gitu. Jadi dia mengikuti satu payung yang udah kita sebutkan di introduction. Kemudian yang keempat adalah do not overwrite. Ya ampun, jangan merasa bahwa semakin banyak menulis semakin bagus ya. Justru semakin padat itu semakin bagus. Saya sering membaca model-model answer itu biasanya justru cuma 259, 263. Jadi lebihnya tuh paling 9 kata, 13 kata, 20 kata dari 250 kata persyaratan tadi. Jadi kayak 300 ke atas itu udah lampu kuning istilahnya, karena takutnya bisa aja ada repetition of ideas, ada ide yang sebenarnya udah disebutkan tapi kita sebutin ulang atau kita cuma paraphrase aja. Dan yang kedua adalah semakin banyak yang kita tulis, maka semakin besar resiko kita punya salah grammar maupun salah vocab gitu. Jadi usahakan kita nulis tuh secukupnya gitu, secukupnya jangan overwrite. Istilah kerennya tuh quality over quantity lah, jadi mengutamakan kualitasnya dibanding kuantitasnya. Kemudian ini ada tips lainnya per ini kali ya. Nah, intro. Apa yang harus kita lakukan di intro? Yang harus kita lakukan di intro adalah paraphrase the question atau prompt. Kita memparaphrase question atau prompt-nya, baru kita menyebutkan thesis statement kita. Jadi introduction itu 2 kalimat aja udah bisa jadi satu introduction gitu. 2 kalimat aja itu udah cukup menjadi introduction kita.
Tapi kalau misalnya promnya panjang, misalnya kayak di opinion essay gitu ya, itu bisa kok kita bagi promnya, misalnya kita bagi jadi 2 kalimat. Jadi kita paraphrase dia jadi 2 kalimat. Kan cara-cara paraphrase kan ada yang bisa diperpadat, ada yang bisa kita lebih perpanjang lagi. Itu kan tergantung strategi kita mau paraphrase-nya gimana gitu kan. Yang penting tidak lari dari apa yang udah ada di dalam prom di background-nya. Kemudian thesis statement. Jadi thesis statement bisa 1 kalimat. Ya disarankan sih thesis statement 1 kalimat aja. Nah, thesis statement ini tuh sudah termasuk dengan outline. Outline tuh yang outline dari body paragraph kita gitu loh. Jadi misalnya 2 penyebabnya disebutkan di atas dan dua solusinya kayak yang tadi saya sebutkan. Terus structure dari writing task 2 ini kurang lebih begini aja sih saran saya, jangan ribet. Kalau saya pribadi biasanya udah paten aja, udah itu struktur yang akan saya tulis, saya nggak akan berubah-ubah, karena jadinya kalau mau ketika tes tuh saya udah tahu saya bakal mulai dari mana, karena saya udah tahu saya mau tulis cuma 2 body paragraph, nggak akan lebih. Udah, mau saya masih ada ide pun nggak akan saya tulis lagi, karena saya cukup 2 aja gitu. Jadi lebih fokus di body paragraph yang mau saya kembangkan. Jadi saran saya sih, um, 1 intro 2 kalimat mungkin cukup, 2-3 kalimat cukup, body paragraph 1, body paragraph 2, conclusion. Nah, conclusion ini, bentar saya ada penjelasan conclusion. Oh ya, conclusion ini bisa menjelaskan, conclusion ini basically merangkum ya, kita summarize apa yang tadi kita udah sebutkan di atas 1 kalimat, kemudian titik, lalu lanjut 1 kalimat lagi recommendation. Ini pola yang udah saya terapkan sendiri ya setelah saya belajar tuh, menurut saya ini udah yang paling efektif dan yang bisa saya ikutin. Jadi ketika saya nulis udah nggak bingung lagi apa yang harus saya tulis berikutnya gitu kan kasarnya. Jadi udah tahu bahwa di conclusion adalah summarize, lalu kalimat berikutnya adalah recommendation, saran gitu. Kemudian linking words ya, bisa menggunakan linking words. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai cohesive devices ya, untuk memperjelas hubungan antara kalimat atau ide yang kita tulis. Itu kita bisa pakai linking words atau cohesive devices. Kemudian pros and cons. Jadi lebih terbiasa lagi memikirkan di 2 sisi, karena nanti bisa aja ada soal kayak discuss both views ya, minta kita untuk mendiskusikan kedua pandangan atau meminta kita untuk menjelaskan kedua sisi kelebihan maupun kekurangan gitu. Jadi terbiasa aja untuk lebih terbiasa melihat dalam 2 sudut pandang. Complex sentence, berlatih lagi menggunakan simple dan kompleks maupun compound kompleks. Now, seringkali kita tuh mikir bahwa compound kompleks atau complex sentence tuh pasti yang panjang gitu. Padahal tidak, complex sentence itu tidak harus yang panjang gitu. Justru complex sentence itu bisa kita pakai untuk memadatkan ide. Jadi, nanti misalnya kalau teman-teman ada waktu setelah ini terus mau latihan bikin kalimat, coba deh cari-cari tentang contoh-contoh complex sentence. Justru ada complex sentence yang justru lebih pendek daripada simple sentence gitu. Jadi tidak semua complex sentence itu panjang gitu. Jadi bisa dicari lagi sebenarnya dimaksud complex sentence itu apa sih gitu, dan kenapa, jangan takut dulu bahwa udah complex sentence sudah pasti harus panjang, harus pakai conjunction yang susah atau harus punya subjeknya apa-apa. Jangan dulu takut, tapi coba dilihat, dipahami strukturnya, itu justru lebih efektif untuk memadatkan ide teman-teman. Kemudian argumentation, straight to the point. Nah, ini kita harus langsung to the point aja, karena kalau berbelit-belit itu memperbanyak jumlah kata dan nantinya kita jadi bingung gitu. Sebenarnya tadi ini apa yang mau kita bilang gitu. Nah, ini biasanya terjadi di dalam hal kata kerja. Seringkali terjadi dalam hal kata kerja. Misalnya kita mencoba mau panjang-panjangin, misalnya will be able to gitu, padahal tinggal bilang aja can gitu. Jadi pilih yang seefektif mungkin. Jadi kalau misalnya biasanya kita lihat kita mau memenuhi syarat esai yang kalau dalam tugas-tugas kampus 1000 kata, maka kita pakai kata kerja yang banyak, yang panjang-panjang frase kata kerjanya. Kalau dalam menulis tas tuh kebalikannya, kita coba menulis sepadat mungkin, sesingkat tapi jelas gitu. Oke, ini strategi yang terakhir, bisa pakai listing, memberi daftar gitu ya. Jadi pakai firstly, secondly, finally. Terus kalau menambahkan info ya, menambahkan keterangan lain bisa pakai additionally, furthermore, moreover. Jadi lebih tahu apa namanya, penggunaan-penggunaan
conjunction gitu. Jadi misalnya kalau ini furthermore ini untuk menambah atau mengembangkan ide yang sebelumnya gitu. Kalau consequently, therefore, as a result, ini untuk menambahkan result atau efek dari yang kalimat sebelumnya. Kalau particularly, specifically, ini untuk memfokuskan atau menyorot pada satu hal aja atau satu atau dua hal aja dari contoh umum. Kemudian kalau however, although, alternatively, ini untuk menjelaskan hubungan yang bertolak belakang atau kontras gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan cohesive devices yang kita pakai untuk memperjelas hubungan antara ide atau antar kalimat dalam teks kita gitu. Iya, ambil aja satu kali. Iya, ambil aja semua. Ambil aja semua. Ah, oke. Iya, boleh. Oke, ini saya ada resource gitu. Saya kemarin sih belajar di sini ya, IELTS List ini. Teman-teman bisa googling aja IELTS List. Itu lengkap banget dan bahkan ada video pembelajarannya juga. Ada contoh-contoh esai juga, promnya banyak, bisa latihan di situ. Dan juga dia punya daftar linking words atau academic words di situ. Oke. Kita masih ada berapa menit untuk... Wih, tinggal 10 menit untuk menjelaskan. Nah, ini kita akan lihat sampel essay ya, atau contoh esai IELTS Writing Task 2. Many people believe that social networking sites such as Facebook have had a huge negative impact on both individuals and society. Sebelum saya sebelum saya tunjukin sampel esainya, boleh ada yang tahu nggak ini tipe esai apa? Kalau soalnya seperti ini dia termasuk tipe esai apa? Boleh open mic atau boleh ketik di chat? Ayo teman-teman bisa langsung unmute atau chat. Ayo, nggak apa-apa, kita belajar. Saya baru ngejelasin satu kali loh. Kalau teman-teman bisa langsung hafal, hebat banget. Tapi nggak apa-apa, tebak-tebak aja dulu sebelum kita lanjut. Kira-kira ini esai apa ya yang akan kita lihat? Tebak-tebak tidak berhadiah. Ayo. Berhadiah nggak ya? Ayo, kira-kira ini jenis esai apa? Saya ingetin ya, jadi ada advantages and disadvantages, ada discussion, ada solution, ada opinion, ada direct question. Oh, ada yang udah jawab. Selamat, oke, good. Bagus, berarti butuh ini, trigger dulu biar jawab. Good, ini adalah tipe opinion ya, atau opinion essay. Nah, lihat contoh orang yang ngejawab. Oke, segini aja, cuma 280 kata saja. Dan ini kira-kira nilainya itu band 6 sampai 7 ya. Mari kita lihat contoh esai ini. Dari introduction ya, dia memulai dengan social networking sites, for instance Facebook, are thought by some to have had a detrimental effect on individual people as well as society and local communities. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan paraphrase-nya. Jadi dia memparaphrase ini tadi. Many people believe that social networking sites such as Facebook have had a huge negative impact on both individuals and society. Terus orang ini dia paraphrase, jadi such social networking sites, for instance Facebook, are thought by some to have had a detrimental effect on the individual. Nah ini, cukup satu kalimat aja untuk paraphrase. Lalu kalimat berikutnya adalah thesis statement-nya. However, while I believe that such sites are mainly beneficial to the individual, I agree that they have had a damaging effect on local communities. Jadi ini udah thesis statement-nya, sekaligus outline dia. Jadi kita udah tahu nanti di paragraf berikutnya, dia akan menjelaskan
beneficialnya ke individual itu apa, dan kita udah tahu bahwa nanti dia akan ngejelasin damaging effect di local community gitu. Ini yang disebut dengan clear and concise thesis statement. Jadi dari awal udah jelas stance dia, dan udah jelas nanti setelah ini dia bakal bilang apa. Nih yang saya sebut thesis statement and outline of what you are going to write. Oke. Kita masuk ke body paragraph. Body paragraph. Nah, struktur dari body paragraph itu adalah kalimat pertama adalah topic sentence dan diikuti oleh supporting sentences. Kalau terakhir mau pakai concluding sentence juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saya biasanya sih enggak, karena nanti saya mau conclusionnya langsung aja di bagian paragraph conclusion. Jadi yang paling penting, yang paling dilihat di body paragraph adalah topic sentence-nya. Nah, apa sih kriteria topic sentence yang baik? Nah, topic sentence itu yang pertama, dia harus tidak boleh terlalu umum, dan yang kedua dia harus berkaitan dengan outline kita, dan yang ketiga juga dia nggak boleh terlalu spesifik. Terlalu umum itu misalnya kita nggak boleh bilang bahwa akan ada dampak baik titik gitu, enggak, itu terlalu umum gitu. Karena itu tidak menjelaskan dampak baiknya, misalnya apakah ke orang individu atau apakah ke orang banyak, ke orang muda, ke orang tua. Jadi jangan terlalu umum, tapi jangan juga terlalu spesifik. Terlalu spesifik itu nanti di developing ideas-nya. Kita lihat ke body paragraph satunya. With regards to individuals, the impact that online social media has had on each individual person has clear advantages. Nah, ini adalah topik sentence-nya dia. Di sini dia nyebutin bahwa kalau untuk secara individu, impact dari online social media itu punya keuntungan-keuntungan yang jelas. Nah, meskipun ini dia sebutin advantages aja, tapi kita nggak sebingung itu karena dia udah nyebutin bahwa oh ini advantages di individuals gitu. Kemudian di kalimat-kalimat berikutnya menggunakan ini apa namanya tadi nih, firstly, secondly gitu ya, untuk melisting, memberi daftar gitu. Jadi kita tahu karena di sini dia bilang advantages, berarti minimal kita mesti punya minimal 2 dampak atau keuntungan gitu ya. Yang pertama, firstly, people from different countries are brought together through such sites such as Facebook, whereas before the development of technology, people really had. Nah, ini jadi udah jelas bahwa dari kalimat ini, oh ini dampak baik pertamanya ke individual, bahwa sekarang orang-orang dari negara yang beda-beda berkat perkembangan teknologi yang dulunya nggak bisa ketemu atau jarang berkomunikasi karena mereka dari negara yang berbeda kan, sekarang udah bisa gitu, udah bisa komunikasi. Nah, ini adalah dampak baiknya pada level individual yang pertama. Karena tadi dia bilang kan advantages kan. Secondly, Facebook also has social groups which offer individuals a chance to meet and participate in discussion with people who share common interest. Udah, titik. Ini udah jelas. Ini yang sering jadi kebingungan kita sendiri adalah, apakah kalimat ini sudah jelas? Apakah saya perlu kalimat lain untuk menjelaskan kalimat ini? Begitu-begitu terus sampai kita nulis 400 kata gitu tanpa sadar gitu ya. Jadi kalau merasa ini udah jelas, ya udah titik aja, pindah ke poin berikutnya gitu. Jadi kecuali kita perlu menjelaskan itu kecuali kalau dia masih gantung. Gantung tuh misalnya kayak gini, punya dampak-dampak baik titik. Berarti kita belum tahu dampak baiknya apa. Yang kedua, misalnya kita nyebutin apa namanya, istilah-istilah khusus. Nah, istilah-istilah khusus itu berarti harus dijelaskan di kalimat berikutnya. Tapi ini kan nggak ada istilah khusus dan udah ini adalah poin kedua dari topik sentence-nya dia. Berarti udah cukup di situ aja, udah clear gitu. On the other hand, ini adalah body paragraph kedua yang tadinya kita udah expect dia bakal nulis apa gitu ya. Karena kan di outline dia adalah yang pertama, dia akan jelasin benefit ke individual. Nah, berarti yang berikutnya adalah dia harus bilang tentang damaging effect di local communities. Nah, kita lihat apakah dia bilang itu di paragraf kedua. On the other hand, the effect that Facebook and other social networking sites have had on societies and local communities can only be seen as negative ya. Jadi dia bilang bahwa pada sisi lain, nah ini on the other hand, pakai cohesive devices tadi yang kita lihat untuk menunjukkan contrasting ideas, dampak dari Facebook dan situs-situs social network yang lain pada level komunitas atau masyarakat itu hanya bisa kita anggap sebagai negatif gitu, oke? Nah, berarti pertanyaan kita berikutnya setelah membaca ini adalah apa dampak negatifnya pada level komunitas, ya kan? Maka kalimat-kalimat berikutnya harus bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan itu. Misalnya,
Rather than individual people taking part in their local community, they are instead choosing to take more interest in people online. Jadi orang-orang daripada berpartisipasi di kegiatan komunitas atau kemasyarakatan, mereka lebih pilih main dengan orang-orang secara online aja gitu. Itu pada dampak negatif di level community yang pertama. Kemudian, consequently ini berarti bukan nambah dampak baru ya, tapi ini adalah efek dari dampak yang tadi itu. Consequently, the people within local communities are no longer forming close or supportive relationships. Jadi sebagai dampaknya atau konsekuensinya, orang-orang di local communities nggak lagi merasa dekat atau suportif satu sama lain, atau mereka nggak ada lagi hubungan yang erat gitu di dunia nyata. Furthermore, ya ini kalau tadi di atas dia pakai firstly, secondly, di bawah dia pakai consequently, furthermore, society as a whole is becoming increasingly disjointed and fragmented. Nah, ini dampak berikutnya, dampak lain gitu. Masyarakat itu jadi makin terfragmentasi gitu. Jadi ada geng-geng sendiri. As people spend more time online with people they have never met face to face and who they are unlikely to ever meet in the future. To conclude, udah gitu aja. Jadi body paragraph dia sesederhana ini gitu untuk jenis opinion essay yang menurut saya paling challenging, yang paling sulit. Tapi bisa dijawab dengan sesederhana ini. Dan ide-ide ini kan sebenarnya ide-ide yang apa ya, nggak sedalam itu. Kita nggak perlu membaca research article, kita nggak perlu baca data dulu, kita nggak perlu cari berita dulu untuk bisa dapet ide ini gitu kan. Ide ini ya udah gitu pengalaman kita aja. Tapi yang dilihat adalah gimana kita bisa ngejelasin ide itu sejelas dan sepadat mungkin dalam teks ini gitu, dalam essay kita gitu. Makanya dia bilang yang dilihat bukan what you write, tapi how you write gitu. Gimana kamu cara menulisnya. To conclude, ya ini kita udah di concluding paragrafnya. Although social networking sites have brought individuals close together, nah jadi dia lagi-lagi merangkum bahwa meskipun karena di body paragraph kan dia bahas efek baiknya dulu. Meskipun social networking sites punya dampak baik yaitu ini, brought individuals close together, they have not had the same effect on societies or local communities gitu. Ini udah merangkum yang di sini. Tuh. Local communities should do more to try. Nah, ini yang saya bilang recommendation gitu. Ini kalimat keduanya tinggal tulis recommendation. Local communities should do more to try and involve local people in local activities in order to promote the future of community life. Ini kan saran yang ya udah gitu, saran yang kayak semua orang pasti bisa kepikiran lah sama saran ini. Jadi it's that simple gitu, tapi idenya sederhana, tapi penulisannya ini yang kita harus latih terus biar makin lancar. Nah, terus next slide gimana nih? Oke. Kita lihat satu persatu kriteria penilaiannya. Task response, respond to the task. Kan pertanyaannya, to what extent do you agree? Jadi dia udah menunjukkan, meskipun dia tahu bahwa ada keuntungan, tapi dia merasa akan ada dampak yang lebih besar di level community. Jadi udah jelas bahwa dia nggak setuju dengan ini. Nah, saran saya adalah kalau kalian punya 2 view seperti ini, maka view kalian itu muncul terakhir gitu. Jadi yang di awal itu misalnya kalian tahu ada advantage, tapi kalian merasa disadvantage-nya lebih banyak, maka disadvantage-nya itu di body paragraph 2 gitu. Jadi itu meninggalkan impresi terakhir gitu, meninggalkan kesan terakhir dari membaca teks kalian bahwa, oh ternyata dia nggak setuju gitu, atau ternyata dia setuju gitu. Jadi saran saya seperti itu dalam menstruktur paragraf atau esai. Kemudian coherence and cohesion dalam kriteria ini, good organization and clear connection between ideas. Lexical resource yang bisa kita lihat dia paraphrase detrimental effect, terus dia bikin kolokasi brought together. Ini satu kolokasi yang saya bilang mereka tuh udah satu pasang gitu ceritanya. Immediate circle gitu. Terus dia menggunakan simple tapi specific words. Grammatical range-nya combination of simple and complex sentence. Udah, sekarang kita akan quiz. Saya mau teman-teman tuh ketik jawabannya di kolom chat ya, biar kita lebih seru aja gitu. Materinya sih udah nyampe sini aja, tapi sebelum kita sesi tanya jawab, sebelum teman-teman kasih saya pertanyaan, saya dulu yang kasih teman-teman pertanyaan. Jadi silakan bisa melihat ke slide, akan ada pertanyaan, bisa ketik jawabannya di kolom chat, oke? Ini
tidak diminta menulis esai di kolom chat, cuma menjawab aja. First quiz question. How many words do you have to write at least on IELTS writing task 2? How many words? Coba, gampang banget. Good, Sakriani. Yes, 250. Okay. 250. Good. 250 words at least. Okay. Next question. How long do you have to spend on IELTS writing task 2? Berapa lama ya? Apakah sehari? 40 minutes. Yes. Kalau bisa kurang dari itu lebih bagus lagi. Tapi diusahakan jangan lebih. Ya. Good, good. 40 minutes. Good, good. Udah di luar kepala kayaknya. What are the 4 scoring criteria? Nah, apa aja yang dinilai? Ayo. Apa ya? Tas respon, 1. Terus, grammar. Oke, 2. Apa lagi? Coherence and cohesion, 3. Satu lagi. Lexical resources. Good, pintar. Duh, ini tinggal latihan aja, ini teorinya udah nempel berarti. What is the essay structure of IELTS writing task 2? Apa strukturnya kayak apa? Dalam esainya tuh apa saja isinya? Saya kasih clue deh paragrafnya. Oke, kita punya introduction. Apa introduction aja? BP 1. Oke, BP 2. Satu lagi, satu lagi. Conclusion. Wah, sapu bersih Andini. Keren banget sih Andini. Tapi orangnya nggak on cam pada saya pengen lihat. Oke, oke, good, good. Itu teorinya udah mantap. Masih ada nggak ya? In what ways can you enhance your writing? Nah, kira-kira gimana caranya kalian mengenai tulisan kalian? Coba. Menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan dari semua materi yang udah saya sajikan? Proofreading good, bisa. Kalian bisa proofreading. Apalagi? Itu yang saya pelajari ya, juga waktu PB kemarin bahwa ya proofread itu penting, jangan terlalu pede ya. Jadi akhirnya udah nulis sudah langsung selesai kumpul gitu. Padahal yang ada salah ketik gitu-gitu. Apalagi, gimana caranya kita meningkatkan nilai kita dalam teks kita gitu, dapat nilai plus gitu. Practice and practice, oke. Kalau saya sih bisa menggunakan linking devices atau cohesive devices atau linking words. Nah, itu bisa enhance our writing. Apalagi ini sebenarnya sederhananya saya nanya sih, kira-kira dari materi tadi apa nih tips yang kalian dapat buat tulisan kalian di tas tuh nanti gitu. Hal baru karena saya rasa ini kalian udah sering ya belajar ini. Use complex sentence, good. Listing, bagus. Listing, bisa sebutin ya. First, brainstorming. Iya, jadi 5 menit awal tuh jangan langsung kayak, oke saya akan langsung nulis. Padahal enggak, 5 menit awal tuh kan bisa tenang, berpikir, membuat outline, bermeditasi. Tidak ya, tidak perlu bermeditasi di ketika tes IELTS. Satu lagi dong, saya mau lihat apa, gimana cara kalian mengenhance writing kalian. No? Udah? Ini aja? Oke, kalau gitu sekarang waktunya kalian yang bertanya sebelum kita akan praktis. Sebenarnya saya nggak mau ngasih praktis karena saya rasa kasihan. Maksudnya baru 1 kali ngajar ini langsung minta praktis, tapi Kak Dwi yang nyuruh saya kasih praktis ya. Jadi kita akan praktis. Em, tapi kalau sebelum kita praktis, mungkin ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita praktis.
menulis Ayo, Q&A session. Q&A session. No question? Udah pinter-pinter banget kayaknya nih. Bisa di chat pribadi aja, maksudnya chat pribadi di Zoom, misalnya kalian malu, boleh. Nanti saya nggak nyebutin namanya. Saya tunggu 2 menit ya, sekalian istirahat dikit. 2 menit untuk yang punya pertanyaan. Kita akan mulai praktis di 8.40. Nah, saya Miss, Oh ya, ya, silakan. terkait apa ya? eh Apa sih terkait esai opini ini? Jadi kalau Mm-mm. misalnya menulis esai kan kayak ini ada dua stance, ada stance tadi kayak dampak positif sama dampak negatifnya. Nah, eh ada tidak sih kayak misalnya ketentuan-ketentuan misal kalau misalnya kita mau mohon maaf ada gangguan tadi sebentar. Mm-mm. Misalnya memberi pendapat kita misalnya di positif, di positifnya kemudian dampak positifnya memberikan pendapat juga di dampak negatifnya. Kalau Mm-mm. ternyata misalnya ternyata positif sama negatifnya ini hampir sama begitu, tapi kita mau mengatakan bahwa em, ini punya dampak negatif atau misalnya apakah cukup satu saja misalnya meskipun sebenarnya secara pengetahuan dampak negatifnya dampak positifnya lebih banyak tapi kita mau lebih menekankan ke dampak negatif. Mm-mm. Apakah meskipun secara umum ketahuan dampak negatifnya ini banyak tapi kita cuma mau menulis satu bisa seperti itu, Miss? Oke. Oke, jadi eh, ini memang dilema kita ketika menulis esai di tas 2 ya. Kadang kita bergulat apakah saya mau menyampaikan ide-ide brilian saya semuanya atau saya mau dapat nilai tinggi gitu ya. Em, Gini, jadi kalau misalnya kita mau ngelis dua-duanya ya, kita mau nulis, kita mau sebutin bagusnya dulu, baru negatifnya, karena menurut kita negatifnya lebih banyak gitu. Nah, yang bisa kita yang harus kita lakukan adalah karena ini minta satu sisi aja, karena dia minta pendapat kan, bukan mendiskus dua-duanya, dia minta pendapat, maka kita harus menunjukkan secara jelas mana yang lebih dari yang lain. Misalnya kita mau menunjukkan bahwa yang negatif ini lebih banyak, maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menyebutkan jumlah dampak positifnya itu lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan dengan yang dampak negatifnya. Jadi meskipun kita taunya dampak positifnya misalnya ada 5, tapi karena waktu kita mau nyebutinnya 2 aja biar nanti kita bisa sebutin di negatifnya lebih dari 2, misalnya 3 gitu. Itu nggak apa-apa banget. Dan lagi-lagi argumen baik itu ada banyak banget di luar sana. Tapi yang mau kita buat di sini adalah argumen kuat yang bisa kita tulis dalam waktu 40 menit, minimal 250 kata dengan ketepatan yang seakurat mungkin untuk bisa dapat nilai yang bagus gitu kan. Jadi pilih aja poin yang menurut kita paling kuat atau poin yang menurut kita paling penting dan paling bisa dijelaskan sesederhana mungkin. Kemudian cara yang kedua adalah dari signifikansinya. Apakah misalnya sama-sama 2 dampaknya, tapi yang mana yang mana yang lebih signifikan gitu. Jadi misalnya kayak yang esai contoh tadi kan sebenarnya sama-sama 2 kan, sama-sama 2 aja, baik advantage maupun disadvantage-nya. Tapi di paragraf kedua ini kelihatan bahwa dampak negatifnya itu lebih signifikan. Lebih signifikan itu artinya dia punya efek yang lebih besar dibandingkan efek positif tadi yang sebenarnya skalanya kecil gitu, bahwa skala di efek negatifnya lebih besar. Itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi yang kita nggak perlu menuangkan segala ide bagus yang kita punya. Yang penting kita bisa menulis yang efektif, yang jelas, dan
clear gitu stance kita di situ. Jadi kalau misalnya dari awal sudah mau menjelaskan bahwa lebih banyak negatif dibandingkan positif, maka pastikan bahwa kelihatan bahwa yang negatif ini memang lebih banyak atau lebih signifikan dibandingkan positifnya. Itu aja tugas kita. Bukan seberapa banyak yang bisa kita list gitu. Karena semakin banyak yang kita list, maka semakin banyak juga kalimat yang harus kita buat. Jadi saran saya sih nggak perlu semuanya ditulis gitu. Ya lagi-lagi yang dilihat adalah how you write it. Nah, kemudian meskipun kita mencoba melis lebih banyak di bagian negatifnya, perhatikan proporsi body paragraph ya. Misalnya proporsi body paragraph 1 itu, ini ada berapa line? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 line. Maka proporsi body paragraph 2 juga nggak boleh jauh beda dari itu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 line aja. Jadi bedanya hanya 1 line. Ini yang harus tetap diperhatikan gitu. Jadi kayak jangan sampai karena kita mau nunjukin bahwa saya lebih berpihak ke negatif, tahu-tahu negatifnya misalnya 10 line. Padahal tadi body paragraph satunya cuma 5 line. Itu nanti proporsinya nggak seimbang juga. Gitu. Apa cukup jelas? Iya, sangat jelas, Miss. Makasih. Sama. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi atau masih ada? Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke practice time. Ini saya pilih tipe advantage dan disadvantage. Jadi kita brainstorming aja ya, sama-sama ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu nulis body paragraph. Saya pengen lihat kira-kira teman-teman bisa nggak ya, paling nggak mikir dulu idenya apa gitu yang mau ditulis. Di sini step satunya adalah kita akan bikin outline 5 menit. Kemudian kita coba bikin introduction yang berisi paraphrase dan thesis statement 5 menit. Body paragraphnya kita skip. Conclusion-nya juga kayaknya boleh deh kita coba kalau masih ada waktu. Udah siap belum teman-teman? Jadi saya akan set timer 5 menit untuk outline. Outline tuh poin-poin aja. Jadi poin-poin misalnya di body paragraph 1 apa, body paragraph 2 apa gitu. Pertanyaannya adalah, in some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Di beberapa negara, anak-anak muda didorong untuk bekerja atau traveling selama setahun antara mereka selesai SMA dan sebelum kuliah gitu, atau istilah kerennya gap year ya. Nah, discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this. Jadi kita diminta menjelaskan apa keuntungan dan kerugian untuk anak muda yang memutuskan untuk melakukan ini. Tuh. Mungkin kita bisa coba outline dulu, teman-teman kira-kira bisa menyebutkan minimal 2 advantage dan 2 disadvantage, bisa ditulis poinnya di kolom chat. Poinnya aja ya, apa sih dampak, apa sih keuntungan dan apa kerugian gitu. Ini step 1-nya kita ketika menulis Pastu. Kayaknya banyak yang kabur ya setelah praktis. Kan Kadwi saya bilang nggak usah praktis, kasihan. Boleh dicoba teman-teman, advantage-nya 2, disadvantage-nya 2. Nggak perlu yang susah-susah. Astaga, aku udah thank you. Nggak perlu susah-susah, idenya yang sederhana aja, yang bisa kita kembangkan. Oke, sudah ada yang nulis tuh, Kak. Oke, have experience of work. Good. 1, kita udah punya 1 advantage. Ada lagi yang mau nambah? Mungkin Kak Dwi juga boleh deh ikutan. Saya butuh poin-poinnya biar nanti kita bisa sama-sama lihat gimana sih poin-poin ini bisa dikembangkan gitu. Kak Dwi dong, oh Andi nih, advantage financially independent. Bagus, ih bagus-bagus banget. Aku nggak kepikiran loh. Jadi saya cetek-cetek soalnya.
have time to consider the best path career. Good. Sekarang kita ke disadvantage, karena advantage-nya udah 3 nih. Ini seimbang ya, karena dia nggak minta kita lihat mana yang lebih banyak gitu. Kerugiannya. Kerugiannya apa ya? Saya coba deh. Disadvantage. Nah, mungkin ini disadvantage saya. Bisa aja orang kehilangan motivation to pursue the higher degree gitu ya. Apalagi ya? K2 juga dong, 1. Saya akan todong orang-orang di sini. Kak Umi 1, Kak nggak ada yang halo Kak Umi. Ya Losing ampun. to all to enter university. Iya, bisa banget. Losing opportunities that only exist within that particular time of year. Iya, ini bener banget loh yang Andini bilang. Karena sekarang apalagi di Indonesia ya, sekarang tuh kalau PTN perguruan tinggi negeri tuh udah ada syarat kayak batas lulus gitu. Misalnya batas kalau tahun ini kalau nggak salah batasnya 2020 paling angkatan paling batas atasnya gitu yang paling bisa kalau sebelum 2020 udah nggak bisa masuk PTN lagi kalau nggak salah. Jadi ini benar yang Andini bilang. Oke, kita punya 3 advantage dan 3 disadvantage, cukup banyak. Lalu sekarang kita akan coba bikin introduction. Nah, paraphrase and thesis statement. Paraphrase-nya adalah yang harus kita paraphrase adalah dari in some countries sampai university studies. Kira-kira gimana ya cara kita paraphrase? Kita mulai dari in some countries. Gimana ya caranya kita paraphrase ini? Mungkin bisa mengubahnya dari pasif ke aktif. Kan people Oke. are encouraged kan. Ini kan pasif. Kita bisa ubah jadi aktif. Entah bagaimana mikirnya. Entah bagaimana caranya. Coba find definition. Many young people in many countries nowadays are Hmm. Many countries are pushing the narratives, blah blah blah. boleh. Countries are pushing the narratives of young people taking gap year. Oke, ini bisa karena ini namanya gap year kan. Si charge laptop. Ini udah bisa jadi paraphrase. Jadi paraphrase itu ya tinggal kita paraphrase, tinggal kita paraphrase aja backgroundnya gitu. Nah, terus thesis statement-nya. Kita coba thesis statement dari yang tadi gitu. This trend misalnya, this trend can result in
bisa ini can give positive outcomes for the individuals. It can also result in several demerits. Ini bisa jadi thesis statement kita. Well, this trend can give positive outcome for the individuals. It can also result in several demerits. Ini udah bisa jadi satu introduction paragraph kita. Gitu. Oke, jadi yang dimaksud dengan introduction adalah satu kalimat untuk paraphrase, bisa dua juga, dan satu kalimat untuk thesis statement. Gitu, kayak ini. Yang sekaligus ada outline-nya. Gitu ya. Oke, nah berarti di body paragraf berikutnya kita harus menjelaskan positive outcome dan juga demerits di yang paragraf berikutnya. Kayak yang tadi kita sudah punya outline itu. Kita tinggal menjelaskannya dalam bentuk kalimat yang lengkap. Itu ya, kayaknya kita nggak punya cukup waktu untuk bikin body paragraph, tapi saya harap ini bisa bikin kasih gambaran ke teman-teman bahwa writing task 2 tuh nggak semenakutkan itu. Teman-teman bisa banget nulis tes 2 seefektif mungkin. Jadi, yes, yeah, I hope it gives you hope. Saya harap bisa ngasih harapan gitu ya ke teman-teman. Sisanya teman-teman bisa latihan sendiri aja untuk bikin body paragraph maupun conclusion dan maupun conclusionnya gitu. Oke, tinggal 5 menit. I think it's enough deh, Kak Dwi. Iya, Oke. sepertinya sudah cukup. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sesi malam ini yang sangat informatif dan praktikal ya. Thank you buat Katika. Oke, seperti biasa sebelum mengakhiri sesi kita foto bersama dulu. Saya minta maaf jadi bisa on kamera karena kamera saya error, tidak tahu kenapa dan tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Yang bisa Oke, on cam, yang bisa on cam thank silakan you. on cam ya. Thank you yang udah stay. Tadi banyak tapi kabur karena latihan kayaknya. Iya, aduh, tuh kan Kak Dwi saya udah bilang nggak usah latihan. Ini orang-orang yang terpilih nih, yang bertahan nih. Oke, Andini, Ahmad sama Indra, kalau bisa silakan ya. Kalau tidak bisa jangan dipaksa. Oke, Jangan dipaksa. ya ada pemaksaan di sini. Oke, 1, 2, 3. Ini walaupun saya kameranya rusak, tapi saya tetap senyumnya di sini. Kalau tidak percaya, bisa cek sendiri. Di sini senyum juga. 1, 2, 3, Kartika ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, Selamat Kartika. weekend. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Kak Umi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Umi, Terima Kak Dwi, kasih. Kak Kriani, Kak Ariska, Ahmad, Andini, Indra. Oke, ditunggu rekamannya di YouTube ya. Sampai jumpa. Izin end meeting.